warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya yang soleh dan solehah? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang makna lafaz la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah itu adalah kalimah thayyibah atau kalimat tauhid. Sebelum dijelaskan, mari kita sama-sama membacakan kalimat thayyibah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu adalah kalimat thayyibah, lafaz la ilaha illallah. Apa itu kalimat thayyibah? Yang disebut dengan kalimat thayyibah itu adalah doa-doa atau untaian kata yang menunjukkan keesaan, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat thayyibah yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an, juga banyak dalam hadis-hadis menjelaskan kalimat thayyibah atau lafaz la ilaha illallah. Dan antaranya adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak sekali ya kalimat tauhid dalam hadis dan Al-Qur'an dikatakan gitu, bahwa pentingnya sekali bacaan kalimat thayyibah. Nah, banyak ya bacaan kalimat standarnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang tambahannya banyak juga, ada yang yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya, ya itu. Nah, kita mengucapkan la ilaha illallah yang artinya itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani, kata Allah, sebenarnya kami itu ya, saya, kata Allah. Innani anallah, sebenarnya saya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan selain kami, kata Allah gitu. Jadi dalam Al-Qur'an juga dikatakan Tuhan itu adalah Allah gitu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita memang udah membacakan la ilaha illallah kalimat thayyibah, berarti kita udah siap dengan memang kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang la ilaha illallah itu wahdahu la syarikalah, dan juga Allah itu maha tunggal ya, maha satu-satunya zat Allah yang wajib kita ibadah gitu, wajib kita sembah. Wahdahu la syarikalah, maka karena kita udah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita udah meyakinkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah Maha Satu. Ya Allah, fa'budni, maka ayolah kalian beribadah kepada kami gitu. Fa'budni, ayo beribadah kepada kami. Dengan gimana ibadahnya? Aqimis sholata li dzikri, ayo berdirikan sholat. Sholat itu buat apa? Buat biar ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi otomatis kalau kita udah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita juga udah siap dengan yang harus Allah
gimana perintahkan kepada kita gitu. Itu suruh Allah itu untuk beribadah gitu. Tapi ibadah juga banyak ya sahabat semua, bukan hanya sholat saja gitu maksudnya, tapi ibadah juga banyak ya kan. Diantaranya kita udah rukun Islam itu pertama kan kita syahadat, berarti kita udah mengucapkan la ilaha illallah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu udah mengucapkan la ilaha illallah gitu. Nah berarti apa yang harus kita lakukan lagi? Berarti kita itu melaksanakan sholat. Yang kedua adalah kita harus sholat setelah mengucapkan la ilaha illallah gitu. Dan peliharalah sholat dengan sebaik-baiknya gitu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto waqumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat sebaik-baiknya dan kerjakanlah dengan khusyuk gitu sholatnya. Nah itu mengerjakan sholat juga ibadah. Terus udah gitu kan kita membayar zakat, udah gitu kita puasa fardu ya, puasa di bulan Ramadan, udah gitu kita mau naik haji kalau yang mampu gitu. Nah itu diantaranya ibadah yang memang masih banyak lagi yang harus kita kerjakan karena memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada juga sahabat dulu ya, zaman dulu orang bangsa Quraisy nanya kepada sahabat Nabi, Allah itu ada berapa gitu, siapa Allah itu, kata sahabat Nabi, Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan dengan kamu gitu bahwa Allah itu adalah satu, Qul huwallahu ahad, dan Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi yakinkan bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang harus kita ibadahi dan kita yakinkan bahwa Allah itu ada. Nah jadi sahabat semua, mana la ilaha illallah itu harus kita benar-benar terapkan dalam diri kita, bahwa kalau kita udah benar belum sholatnya gitu, kita udah, apalagi kalau nggak sholat ya, itu masih harus dipertanyakan lagi gitu ucapan la ilaha illallahnya gitu. Makanya kita itu la ilaha illallah bukan hanya ucapan saja ya, tapi harus benar-benar kita kepada hati kita terapkan la ilaha illallah itu seperti apa. Kita memang harus siap dengan yang Allah perintahkan kepada kita menurut syariat Islam seperti apa, karena memang kita udah mengucapkan la ilaha illallah gitu, wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah jadi makna la ilaha illallah itu sebenarnya luas sahabat semua ya, tapi intinya kita hanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan semuanya itu hanya semoga selalu bisa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ibadah apapun gitu sebenarnya ya, ibadah mau secara langsung ibadah kepada Allah ataupun enggak secara langsung gitu ya, kerjaan-kerjaan kita yang baik tapi kita niatnya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga akan jadi ibadah gitu. Maka luas sekali ya mana la ilaha illallah gitu. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu aja dulu sahabat sedikit dari penjelasan lafaz la ilaha illallah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada semua yang telah menyimaknya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.